Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPS, khususnya untuk kelas 7 semester ganjil. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga Ibu menjumpai kalian dalam keadaan sehat selalu. Dan Ibu harap kalian masih semangat dalam belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kondisi alam Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya, silakan simak dengan baik video pembelajaran yang Ibu akan sampaikan. Selamat menyaksikan. Anak-anakku sekalian, seperti kita ketahui, kondisi alam Indonesia. Kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, Lombok, dan lain-lain. Sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Pernahkah kamu datang ke tempat-tempat wisata tersebut? Jika memungkinkan, berwisatalah di daerah wisata di Indonesia sebelum berwisata ke negara lain. Keindahan alam Indonesia dapat kamu nikmati juga di wilayah tempat tinggal masing-masing. Lihatlah indahnya pemandangan yang Tuhan telah berikan pada kita semua, berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak mempesona. Ingatlah, keindahan tersebut tidak semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan lapisan es, padang rumput. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi, atau kondisi fisiografis, yang kemudian akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. Keadaan fisik wilayah, suatu wilayah Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik akan mempengaruhi corak atau karakteristik kehidupan makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Kondisi geologi Indonesia. Pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ternyata bumi tempat kita hidup tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang bergerak terhadap satu dan lainnya. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indonesia-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di utara Papua dan Maluku Utara. Tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di wilayah tropis. Apa yang menjadi ciri daerah iklim tropis? Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada suhu musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan daerah lintang sedang, suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh tiga jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Gambaran tentang ketiga jenis iklim tersebut adalah iklim muson dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah. 2. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. 3. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas,
sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau, baik yang berukuran besar maupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 buah. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053.000 km persegi. Jika kamu perhatikan keadaan pulau-pulau di Indonesia tanpa adanya keragaman bentuk muka bumi, bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia tersebut. Keadaan flora dan fauna. Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brasil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Berdasarkan data Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan yaitu 2.215. Besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia berkaitan erat dengan kondisi alam Indonesia dan kondisi fisik wilayah. Persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini adalah Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Kelompok Indonesia Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur. Pulau-pulau yang termasuk dalam kawasan ini adalah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Persebaran fauna di Indonesia. Fauna di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, fauna bagian tengah, dan fauna bagian timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis. Fauna bagian tengah merupakan fauna peralihan, yang ciri atau tipenya berbeda dengan fauna Asiatis maupun Australis. Faunanya memiliki ciri tersendiri yang tidak ditemukan di tempat lain di Indonesia. Fauna ini disebut fauna endemis. Fauna Indonesia bagian barat. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini, seperti gajah, macan, tapir, badak, bercula satu, banteng, kerbau, rusa, dan sebagainya. Fauna Indonesia Tengah atau tipe peralihan. Wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta jumlah pulau-pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi. Fauna Indonesia bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australiatik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, Kepulauan Aru. Fauna ini berupa mamalia yang menghuni wilayah di antara lain yaitu kanguru, beruang, landak, irian, kuskus, dan sebagainya. Saudaraku sekalian, itulah tadi penjelasan materi tentang kondisi alam Indonesia.
Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menambah wawasan dan kalian dapat menyimpulkan tentang kondisi alam Indonesia. Sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan pertanyaan. Apakah kalian sudah siap dengan alat tulis? Oke anak-anak, sekian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada video pelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.